Eh, pergi kamu. Pergi. Iya. Pergi. Aku lebih serahkan ke donatur ya. Itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Apa gunanya polling itu dilakukan? Apa gunanya petisi itu diisi? Semua donatur, mereka memilih bahwa uang donasi itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim. Karena bagi saya secara pribadi, Agus Salim itu adalah manusia laknat, manusia bejat, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan para donatur. Jadi tapi sisanya juga udah dikembalikan ke Agus dan ke Emi oleh anak saya. Jadi paling sisanya ya yang udah kepake buat bayar rumah aja. Rumah saya semua. Sampai kiamat pun saya tidak rela uang tersebut digunakan oleh Agus khusus dari uang saya. Tapi begini, netizen begitu membela Teh Novi sampai para donatur itu rela datang dari jauh-jauh hanya untuk membuat polling itu. Apakah Novi tidak mempedulikan polling yang telah dibuat oleh netizen itu sehingga tetap diperuntukkan untuk Agus? Sementara dari hasil polling itu untuk Agus hanya sekian persen saja. Suara donatur itu karena itu adalah uang mereka kan, mereka mendonaturkannya untuk Agus, untuk pengobatan Agus. Tapi ketika Agus telah membuat mereka kecewa, mereka tidak mau lagi. Bahkan ya Bang Brian ya, ada donatur yang langsung tegas-tegas mengatakan mengharamkan uang itu untuk Agus. Nah bagaimana itu kalau diberikan untuk Agus untuk kelangsungan hidupnya? Jangan-jangan bukannya makin baik Agus, malah makin blank dia nanti. Silakan sama netizen ketika saya melakukan ini yang terbaik untuk Mas Agus. Di satu sisi ketika saya tegas, saya disalahkan juga. Terlalu tegas sama orang yang tidak berdaya. Saya serba salah Kak di sini Kak. Saya harus gimana? Kalau pendapat saya secara pribadi yang tentang perdamaian ini pasti di dalamnya ada persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya. Cuma di sini saran saya si Wawa ini memang harus dikeluarkan dari cycle-nya si Agus ya. Mungkin bukan masalah apa-apa ya. Jadi di sini katakanlah kan ada bapak ibunya tuh yang dari Aceh datang ke tempatnya si Wawa ini rumah si Wawa ini enggak tahu aku. Itu rumah keluarganya si Agus atau rumah keluarga dari si bininya Agus gitu kan ya. Jadi di sini ini si Wawa ini kan terus dia kan yang di depan yang kasih statement di semua media sosial, di semua media medsos. Seharusnya itu adalah hak istrinya. Di sini nih istrinya ini kayak jadi orang yang ngapunten maaf ya, kayak orang kayak baby sister yang dia bawa tas ke sana kemari, bantal, selimut. Ini seharusnya enggak perlu lah yang seperti itu ya. Selimut itu sebenarnya bisa dilipat kecil, terus bantal itu bisa ditekan, dimasukkan di ransel, dia pegang suaminya gitu loh, bukan wawaknya yang kayak seakan-akan di sini menjadi jubirnya si mereka gitu ya. Jadi sedikit apa ya, kayak mungkin masukan buat Teh Novi ya, mengurangi rasa kekecewaan para netizen, dimana dengan perdamaian ini cuma hanya serta-merta seperti ini damai, karena netizen, dalam pemikiran netizen, uang ini dikembalikan sama si Agus yang selalu bikin berita heboh ya, yang seolah-olah itu dia dengan kesombongannya, terutama si Wawaknya ini. Jadi untuk mengurangi rasa kecewa si netizen ini, saya harap Teh Novi juga bijaksana juga, karena bagaimanapun netizen donasi itu tidak terlepas dari para netizen gitu loh ya. Jadi ya begitulah seharusnya mereka ini ya, si Agus, istrinya, bapak ibunya ini carikan kontrakan di mana itu dekat dengan arah kantor polisi dan atau dari rumah sakit yang mereka ini diurusi gitu ya. Dan untuk Wawa, biarkanlah Wawa kembali ke habitatnya, di mana dia punya keluarga, punya anak kan ya. Dia akan bekerja ya, sampai katanya sampai melepaskan pekerjaan karena mengurusin Agus. Bukan, sebenarnya tidak seperti itu. Istrinya ini kan istrinya normal, waras kan ya. Ini bisa kok diandalkan untuk
ngupeni si Agus ini. Ibunya juga ndak pikun, dia udah jalan. Bahkan kemarin itu terlihat ketika ada media sosial yang meliput dia histeris teriak-teriak, berarti itu kan dia normal kan ya, kekuatannya masih ada gitu, nggak pikun gitu loh. Bapaknya juga berstatement di media sosial, harusnya bapak, ibunya sama istrinya saja udah cukup ya. Jadi Teh Novi kalau melihat VT saya, carikan saja kontrakan yang pas untuk si Agus ini, untuk itu mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan agar dia ini bisa melangsungkan kehidupannya itu dengan melepaskan kendali dari si Wawa ini ya. Biar Wawa itu ngurusin keluarganya lah, dan si Wawa ini berusaha untuk bagaimana mengembalikan uang donasi yang telah terpakai untuk bayar utangnya gitu. Jadi jangan gini Gus, kau jangan lagi-lagi Wawa penyemangat hidupku, jangan ya Gus ya, nanti kau digemplang sama netizen malah kelar hidupnya kayak gitu ya. Jangan bikin heboh netizen lagi, perbaiki. Dan satu Gus, kau harus minta maaf Gus, minta maaf telah menciderai kepercayaan netizen yang telah memberikan sedikit rezekinya, sedikit hartanya untuk berdonasi atas nama mata kau yang disiram air keras oleh Aji itu ya. Jadi Gus, jangan lagi ada wawa-wawa di depan kau ya. Jadi biar netizen ini nggak semakin geram setelah mendengar berita perdamaian ini gitu ya. Dan saya mohon para netizen untuk berbaik hati, jangan menyerang Teh Novi. Biar ini selesai, biar Teh Novi bisa kembali lagi terjun bebas ke dimana dia bisa menyalurkan kebaikan hatinya untuk menyentuh orang-orang yang perlu sentuhan dan bantuan. Oke? Salam cinta dari Kediri. Ya gini, kita kan memang sejak awal sudah komitmen dari awal. Kalau teman-teman pahami juga, saya mau bersuara begitu lantang, saya mau berada di barisan depan untuk untuk bersuara, dan saya mau jadi salah satu tim kuasa hukumnya Teh Novi juga. Alasannya adalah satu, untuk kebaikan semua pihak. Artinya untuk kebaikan semua pihak, artinya baiknya bukan cuma di yayasan, tetapi ada satu sisi baik yang harus kita lihat, di mana Agus harus berobat menggunakan uang tersebut. Kan itu. Maka tujuan tersebut jangan pernah kita hilangkan esensinya. Sejak awal kita komitmen, sejak awal kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan, karena kita ingin agar uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus, maka kita harus laksanakan. Ketika ada niatan baik dari kuasa hukumnya Agus ingin menawarkan perdamaian, mengikuti opsi yang sudah kita berikan di saat mediasi itu, ya kita welcome, kita harus buka pintu. Tapi ingat, di sana kita sudah dipanggil oleh Kemensos. Pada saat kita dipanggil Kemensos, ternyata saat ini ada sejumlah aturan yang memang sudah diatur, yang kita juga tidak boleh keluar daripada koridor itu gitu loh. Oleh karenanya kita membuka diri untuk untuk melakukan perdamaian. Tentunya setelah ada perdamaian, ya alhamdulillah semuanya baik, semuanya beres, dan koridor hukum tidak disalahkan. Kalau perdamaian Bang? Ya kalau perdamaian silakan, tapi isi perdamaian itu kalau dikatakan itu uang untuk Agus, saya nggak setuju. Agus itu sudah nyata-nyata loh, sudah dengan terang benderang mengatakan ya, uang sekarang sudah tidak perlu lagi uang. Apa artinya uang? Justru sekarang Agus itu harga diri keluarga yang nomor satu. Itu satu ya, alasan saya mengatakan tidak setuju Agus tetap diberikan pengobatan. Itu salah satu alasan saya. Yang kedua, toh juga pengacara Agus kemarin sudah dari awal sudah mengatakan jangan ribut-ribut masalah uang kan sudah ditahan yayasan, nggak perlu ribut-ribut lagi. 2, clear. 3, yang memperkuat kenapa saya tetap ada pendirian saya, donatur sudah bersuara tidak mau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus, bahkan ada yang mengharamkan. Artinya Agus sudah menolak, pengacara juga tidak mempermasalahkan uangnya sejak awal. Nah kemudian donatur sudah memperkuat, tidak perlu lagi. Apa kurangnya lagi nih? Masa kita mau menabrak keinginan tiga-tiga ini kan? Jadi jangan sampai kita justru melakukan suatu kesepakatan atau perdamaian justru menabrak apa yang diinginkan oleh donatur. Ingat loh, sekali lagi saya katakan, uang donatur ini berasal dari donasi ini berasal dari donatur. Nah, donatur sekarang sudah masuk ke dalam permasalahan ini untuk menentukan sikap terkait dengan uang tersebut.
pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Saya minta tolong kepada Pak Farhad, dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya, saya ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor mulai tingkat polsek, polres. Kali ini Tenovi melarang kita untuk lapor khusus Agus. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Nah Agus, nikmat Tuhan mana lagi yang harus kamu dustakan Agus? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang harus kamu dustakan? Di tengah gemburan laporan dari kamu untuk Tenovi, Tenovi tetap ultimatum ke lawyer-lawyernya untuk tidak melapor balik kamu di pihak yang berwajib. Itu karena satu, dia memiliki hati seperti seorang malaikat. Di tengah keadaan situasi yang membuat kamu menderita, dia tidak mau menambah penderitaan kamu, Gus. Justru sebaliknya, dia mencari cara bagaimana bisa membantu lagi kamu. Cuman masalah di sini adalah kamu tetap membangkang. Kamu lebih mendengarkan masukan-masukan dari lawyer-lawyer. Padahal sejujurnya masukan dari lawyer-lawyer kamu itu adalah doktrin untuk membuat kamu sendiri mendapatkan dampak buruknya, Agus. Oke, Mbak Irin ada mungkin yang mau dinarasikan, Mbak Irin? Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pengacara semua, teman-teman yang di atas dan juga di bawah. Saya ingin bertanya kepada Bang Brian ya. Oke, sekarang terjadi kesepakatan. Tapi apakah Novi tidak mempedulikan suara-suara daripada donatur? Karena ketika kemarin di saat pertemuan kemarin itu tidak dapat kesepakatan, Farhad tidak datang, itu pada donatur udah marah besar itu, udah marah besar. Dan mereka sangat berharap bahwa tidak akan ada perdamaian lagi. Bukan kita tidak mementingkan perdamaian ya, tapi begini. Netizen begitu membela Tenovi sampai para donatur itu rela datang dari jauh-jauh hanya untuk membuat polling itu. Apakah Novi tidak mempedulikan polling yang telah dibuat oleh netizen itu sehingga tetap diperuntukkan untuk Agus? Sementara dari hasil polling itu untuk Agus hanya sekian persen saja. Suara donatur itu karena itu adalah uang mereka kan, mereka mendonaturkannya untuk Agus, untuk pengobatan Agus. Tapi ketika Agus telah membuat mereka kecewa, mereka tidak mau lagi. Bahkan ya Bang Brian ya, ada donatur yang langsung tegas-tegas mengatakan mengharamkan uang itu untuk Agus. Nah bagaimana itu kalau diberikan untuk Agus untuk kelangsungan hidupnya? Jangan-jangan bukannya makin baik Agus, malah makin blank dia nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seperti Bang Brian, selama ini saya salut sama Tenovi, saya pendukung Tenovi, tapi dari kasus ini saya membaca begini. Kalau selama Bang Brian bilang bahwa Tenovi adalah pohon yang kuat, itu akarnya pasti juga kokoh. Kalau Tenovi berprinsip bahwa tujuan utamanya adalah untuk pengobatan Agus, kenapa dia masih menanggapi perkataan-perkataan Farhad kemarin? Kenapa dia mesti melakukan tes urin segala macam? Dia berpikir itu hanya angin lalu, nggak perlu dipentingkannya, tetap dia fokus ke Agus. Tapi kok Tenovi juga menanggapi? Jadi saya berpikir seakan-akan ini memang kasus dibuat menjadi panjang, menjadi lebar, menjadi lama, agar ada sesuatu yang lebih naik beritanya, agar ada sesuatu yang lebih bagus namanya. Jadi di sini sangat-sangat kecewa. Netizen di bawah semua bilang kecewa. Mereka tidak mengikhlaskan uangnya meskipun untuk pengobatan Agus. Mereka ingin menarik uangnya kembali. Kalau yayasan berbuat begini, maka habislah Novi. Saya percaya. Karena banyak di sini yang mengatakan sudah tidak percaya. Mereka sudah tidak percaya dan yayasan. Karena apa? Untuk apa diadakan polling? Untuk apa dinyatakan kemarin bahwa begini begitu segala macam? Tapi ternyata uang itu tetap diperuntukkan untuk Agus. Sementara pada donatur mengharamkan uang itu untuk Agus. Itu aja Bang Brian. Baik, jadi menjawab. Siap Pak Brian. Dari seluruh donatur yang mendonasikan uangnya untuk Agus melalui rekening Agus, sudah ada salurannya kan? Ada polling, betul ya? Betul. Kalau memang mereka tidak setuju, ada saluran hukumnya di sana kan? Betul kan? Betul. Silahkan gunakan. Ya. Silahkan gunakan. Makanya tadi saya di awal saya sudah sampaikan, saya nggak bisa buka konstruksi hukum yang ada, tapi tolong agar dipelajari hubungan hukum ya antara donatur yang mentransfer ke yayasan dan donatur yang mentransfer ke rekening Agus langsung. Kan begitu. Nah, terkait dengan ada donatur yang suka tidak suka, itu adalah suatu hal yang sangat dinamis sekali, yang tidak bisa, itu menjadi haknya mereka. Dan kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan bagi donatur yang tidak merasa tidak rela bahwa dananya itu digunakan untuk Agus, pakai saluran hukum yang ada. Begitu. Izin menjawab seperti itu.
Ya, siap. Jadi boleh menambahkan sedikit, host? Sebentar lagi, host. Sabar dulu Mbak Irin ya, sabar dulu Mbak Irin. Jadi saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Mbak Irin. Jadi Bang Brian, Pak Brian izin bahwa memang saya pernah membuat satu tema itu mengkhususkan untuk para donatur, dan memang hampir semuanya lah, bukan hampir, semua para donatur itu menyampaikan kekecewaan. Bahkan juga ada beberapa yang mendm saya. Kekecewaan yang dinarasikan itu sempat menyatakan di Komal ini bahwa dari awal kami jangan dipertanyakan mengenai ikhlas atau tidak. Kami nggak kenal Agus, tapi kami rela memberikan. Tetapi dengan narasi Agus, narasi lawyer-lawyernya Agus kepada Tenovi itu membuat kami kecewa, dan kami haramkan, ya, saya haramkan uang saya dipakai berobat. Itu yang pertama, Pak, ini karena aspirasi, sebenarnya ini aspirasi. Yang kedua adalah abangnya Dedek Dem juga. Sampai kiamat pun saya tidak rela uang tersebut digunakan oleh Agus khusus dari uang saya. Jadi ada beberapa, ini sebenarnya bukan kebencian ke arah Tenovi, tetapi mereka menyampaikan aspirasinya dan unek-uneknya seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan juga Pak Brian ya ke depan, bahwa ternyata lewat kasus 1,5 miliar ini bukan hanya netizen biasa yang kecewa, tetapi para donatur juga pun kecewa. Bahkan sekarang ini para donatur itu sudah mengambil langkah-langkah, mereka sudah saling bertukar WhatsApp, mereka sudah membuat satu kelompok, bahkan sudah ada menunjuk lawyer. Tidak tahu pergerakannya sudah sampai di mana dan seperti apa. Pada inti dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Brian seperti itu, karena saya selalu menjadikan tempat ini, faktual ini, tempat-tempat diskusi. Agus Salim dan Pretiwi Novianti atau Teh Novi akan berdamai. Atas persetujuan Farhad Abbas, Agus Salim akan turut dengan opsi yang ditawarkan Teh Novi soal uang donasi. Sebagaimana diketahui, Agus awalnya ingin menguasai secara utuh uang donasi. Apalagi pada polling yang dilakukan para donatur, Agus hanya mendapat uang donasi 2 juta rupiah saja. Daripada gigit jari dan merana karena tak dapat uang donasi, Agus pun akhirnya menyetujui opsi yang ditawarkan Teh Novi. Menurut Pablo Benua, pada opsi yang ditawarkan itu, uang tidak akan diberikan sepenuhnya ke Agus Salim. Uang donasi akan tetap berada di yayasan atau disimpan di pihak ketiga. Dengan adanya persetujuan dari Farhad Abbas atas opsi itu, artinya Agus bersedia uangnya dikelola yayasan atau pihak ketiga. Sebagai pengacara Teh Novi, Pablo Benua pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Sementara itu, kuasa hukum donatur Dodi Haribowo menyambut baik perdamaian antara Agus dan Novi. Namun menurut dia, adanya perdamaian itu jangan lantas mengabaikan polling dari donatur, di mana sebagian besar donatur meminta uang donasi diberikan ke pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu menurut dia, jika nantinya masih ada sisa uang donasi, sebaiknya jangan diberikan ke Agus. Sebab menurut dia, persoalan uang donasi ini sudah melibatkan donatur yang ikut memberikan suara pada polling. Jika hal itu diabaikan, maka khawatir akan ada laporan lanjutan dari para donatur. Jika uang yang ada ternyata kurang untuk pengobatan Agus, maka para donatur siap memberikan donasi lagi. Namun, jika ternyata ada sisa, para donatur tidak rela diberikan pada keluarga Agus. Untuk diketahui oleh teman-teman, gitu ya, untuk diketahui oleh teman-teman, jadi proses perdamaian tersebut, tiba-tiba adanya satu wacana untuk perdamaian ini juga dadakan. Saya sendiri saja sebagai salah satu tim kuasa hukum, saya nggak tahu menahu tadinya itu bahwa akan ada terjadi perdamaian itu gitu. Kalau tahu saya mungkin bisa diskusi dulu kan begitu. Jadi saya tahunya itu justru ketika sudah diputuskan akan adanya pertemuan untuk perdamaian itu gitu. Saya paham betul banyak yang mengalami rasa kekecewaan terhadap hal tersebut, akan tetapi ya saya paham akan kapasitas saya. Saya sebagai salah satu tim kuasa hukum, saya bukanlah penentu, saya tidak bisa untuk membuat satu sikap mengatasnamakan klien gitu. Mukoka berarti keputusan sepihak. Pak
Brian ya. Bisa dikatakan demikian ya, begitu.